وقل رب زدني علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه أو لم يجزه ومن نوى الإفطار أفطر. Walau nawa, seandainya niat dia ingkana, bila ada gadan, besok, min Ramadan, termasuk bulan Ramadan, bahwa maka besok itu adalah fardhi, puasa wajibku. Lam yujzihi, maka tidak mencukupi padanya. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa puasa wajib itu harus ada niat sebelum fajar. Kemudian niatnya harus dita'yin. Artinya apakah besok saya akan puasa nazar atau puasa kafarah atau mengqadha Ramadan, harus dipastikan demikian. Nah, sekarang masalah lain adalah orang yang masih belum dapat memastikan atau belum mendapatkan kepastian apakah besok itu sudah mulai Ramadan atau belum, atau sebaliknya besok itu masih Ramadan atau tidak. Kemudian dia niat kalau besok sudah Ramadan, maka berarti saya besok puasa. Nah, kalau besok sudah Ramadan, maka saya besok akan puasa, puasa wajib misalnya. Kalau besok masih Ramadan, misalnya di akhir Ramadan, berarti saya besok akan puasa, puasa wajib atau disebut puasa Ramadan. Nah, itu bagaimana? Mu'alif mengatakan itu tidak mencukupi. Kenapa? Alasannya karena di sini masih ada keraguan bagi dia. Dia masih ragu apakah besok akan puasa atau tidak. Nah, kalau besok Ramadan saya akan puasa, kalau besok bukan Ramadan saya tidak puasa. Padahal namanya niat itu adalah apa? Al-qasd al-jazim. Nah, kehendak yang pasti. Nah, bukan sesuatu yang ragu. Ya, sementara di sini dia masih ragu apakah besok akan puasa atau tidak. Itu enggak cukup. Nah, ada riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa orang yang niatnya seperti itu puasanya sah. Ya, apabila besok ternyata bulan Ramadan, sudah Ramadan, atau besok masih Ramadan, kemudian besok dia puasa, maka hukum puasanya sah. Misalnya gimana? Misalnya orang sudah keadaan capek, keadaan ngantuk, nunggu pengumuman dari pemerintah
apakah besok sudah mulai puasa apa belum. Nah, pengumuman belum dia dapat, tapi dia rasanya sudah ngantuk sekali misalnya. Kemudian dia boleh tidur, ya udahlah kalau memang besok sudah Ramadan saya puasa. Nah, atau akhir Ramadan nunggu hasil sidang isbat kok lama, terus dia ngantuk, ya udah deh kalau memang besok masih Ramadan saya tetap puasa. Bagaimana? Kalau riwayat yang kedua dari Imam Ahmad yang seperti itu, hukumnya apa? Hukumnya sah. Nah, hukumnya sah. Kenapa? Karena ketidakpastiannya bukan pada niatnya mau puasa atau tidak. Ketidakpastiannya adalah apakah besok itu Ramadan atau bukan. Sebab kalau besok Ramadan dia sudah pasti niat puasa. Kalau memang besok Ramadan. Nah, cuma masalahnya bagi dia adalah apakah besok itu sudah Ramadan atau belum. Nah, jadi kalau misalnya orang mengatakan mungkin saya besok puasa atau enggak, padahal itu jelas bulan Ramadan misalnya. Saya besok bisa jadi puasa, bisa jadi enggak. Terus tidur sampai pagi, sampai fajar baru bangun. Sah enggak puasanya? Enggak sah, karena apa? Nah, dia ragu apakah dia mau puasa atau tidak, dan jelas itu hari Ramadan. Nah, berbeda dengan orang yang dia ragu apakah besok itu Ramadan atau bukan. Nah, terus dia menggantungkan niatnya dengan apa? Dengan datangnya Ramadan atau tidak. Kalau besok memang sudah datang Ramadan, saya akan puasa. Paham? Itu berbeda. Jadi yang pertama adalah ragu apakah akan puasa atau tidak. Nah, yang kedua adalah ragu apakah besok Ramadan atau bukan. Seandainya besok Ramadan, dia sudah pasti puasa gitu. Paham? Begitu juga yang di akhir Ramadan. Sama. Orang yang di akhir Ramadan, misalnya dia menunggu kabar tentang itsbat bulan Syawal. Oke, dia tunggu kelamaan, dia sudah pengen istirahat. Kemudian dia niat, ya sudah kalau besok ternyata masih Ramadan, saya akan puasa. Nah, maka itu mencukupi. Ya. Yang dikatakan mu'allif, riwayat yang disebutkan oleh mu'allif yang seperti itu tidak mencukupi. Tapi yang sahih itu mencukupi. Waman, dan barang siapa nawa yang niat dia al-iftara pada membatalkan puasa, aftara maka membatalkan puasa dia. Barang siapa yang niat membatalkan puasanya,
maka puasanya batal hanya dengan apa? Niat membatalkan itu. Paham? Jadi barang siapa yang niat membatalkan puasanya, maka puasanya batal. Hanya dengan apa? Hanya dengan niatnya itu. Jadi jadikan kaidah bahwa semua ibadah orang yang niat membatalkan ibadahnya, maka ibadahnya batal hanya dengan niatnya, kecuali haji dan umrah. Kecuali haji dan umrah. Untuk haji dan umrah, setiap orang sudah berihram, maka dia tidak bisa membatalkannya sampai selesai. Tapi selain haji dan umrah, orang yang ibadah, misalnya saya sholat sunnah misalnya, saya sholat sunnah, kemudian niat batal sholat, nggak jadi sholat lah, karena apa? Karena mungkin ada sesuatu yang saya anggap mendesak misalnya. Tapi setelah saya bilang apa? Saya pastikan saya nggak jadi sholat, kemudian saya berubah pikiran, ya jadilah saya lanjutkan saja sholatnya misalnya. Masih sah apa enggak? Sudah enggak sah, kenapa? Nah, sudah niat membatalkan sholatnya. Begitu juga puasa. Nah, orang sudah niat membatalkan puasanya, maka sah enggak puasanya? Enggak sah, batal puasanya. Nah, tapi kalau itu puasa sunnah bagaimana? Kalau puasa sunnah, karena puasa sunnah kan bisa diniati kapan? Nah, bisa diniati di siang hari. Nah, kalau puasa sunnah berarti dia bisa memperbaharui niatnya. Tapi yang dari pagi sampai dia niat membatalkan puasanya itu batal, dan nggak ada pahalanya, karena dia sudah niat membatalkannya. Nah, tapi karena dia belum mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia bisa mulai niat dari situ. Nah, karena orang yang niat puasa, yang puasa sunnah, misalnya dari pagi dia nggak niat puasa, nah, kemudian sore dia baru niat puasa karena apa? Merasa tanggung, dari pagi belum makan, belum minum, belum mengerjakan yang membatalkan puasa, terus saya tak niati puasa sekalian. Nah, bisa orang puasa sunnah seperti itu. Tapi kalau puasa wajib tidak bisa. Niat harus ada sejak malam. Nah, ketika niatnya sudah dibatalkan, maka puasanya batal.